pengujian Smart Power Inverter pesanan dari Bapak Heru Mulyadi, Serang, Banten. Seperti ini ya, ini minta disetkan di papan. Seperti ini untuk unitnya, memakai satu kontaktor. Ini trafo full tembaga ya, memakai 20 MOSFET. Untuk kapasitasnya sendiri di 48 volt 5000 watt. Jadi seperti ini ya, ini untuk SPWM meganya. Ini relay-relay ini untuk mengontrol cara kerja di sini ya. Yang paling atas kita gunakan untuk menggerakkan kipas yang di belakang itu, yang tengah untuk menggerakkan kontaktor perpindahan, yang bawah ini adalah relay charging. Jadi kalau ada charging bisa dipakai ini untuk switchnya ya. Untuk menu-menu nanti kita tunjukkan sekilas ya. Ini untuk gelombang, ini kita pakai osiloskop untuk melihat PLN dan inverter. Nanti ada persimpangan fase atau tidak, nanti kita lihat di sini. Ini yang biru ini adalah inputan PLN, yang kuning adalah output dari mesin ini ya. Oke, untuk menu-menu kita tunjukkan sekilas saja karena seringkali kita sudah tunjukkan untuk penyetingannya ya. Oke, ini di sini ini juga ada tombol ya, tapi kita ada tombol ekstranya juga biar mudah nanti saat pemasangan di box. Ini menu down up, ini semua sudah tertera di sini ya. Ini voltase standar, ini prioritas yang bekerja nanti, ini voltase batasan bawah, saat batas bawah proteksi, ini baterai sekarang, ini bar baterai, ini batasan atas dan bawah baterai. Ini yang bekerja sekarang adalah inverter, ini buat output, ini buat maksimal 5500 watt ya, jadi beban kejut di 5500 masih bisa terhandle. Ini inputan dari PLN 50 Hz. Ini kalau di prioritas hybrid, ini di sini ada indikator charging ya. Ini suhu sekarang 42 derajat. Ini yang ini adalah nanti terlihat batasan atas bawah charging ya. Kita lihat untuk menunya. Oke, menu on off. On off nya juga bisa lewat sini. Tekan standby, ini batasan bawah berpindah ke PLN. Ini berpindah ke inverter lagi. Ini backup, over DC. Ini kalibrasi baterai sekarang. Coba kita lihat untuk baterainya ada di berapa volt. Oke, ini langsung dari baterai ya, 51 volt. Kita turunkan. Nanti bisa disesuaikan ya sama baterai yang di rumah, pakai multitester untuk melihat baterainya berapa volt, nanti bisa disesuaikan. Ini volt standar pabrik. Ini auto on, jadi setelah memproteksi overwatt akan on lagi setelah 10 detik. Ini juga bisa dinaik turunkan ya. Ini enggak ada fan kecilnya, jadi enggak usah. Kalau ada tambahan fan nanti bisa ditaruh di sini ya, ampere kecil. Buzzer yang berbunyi ini prioritas, mau di UPS yang bekerja terusan PLN dan inverter sebagai backup. Ini kita posisikan di inverter aja. Standby on. Ini chargingnya, batasan bawah, batasan atas. Ini temperatur charging saat charging overhead akan off. Ini untuk kipas yang belakang, ini relay ini ya, yang relay on, jadi 50 derajat. Nanti kipas yang belakang itu akan muter. Ini voltase output inverter bisa kita setting ya, bila kurang atau ketinggian bisa disesuaikan. Kita akan lanjut lihatkan untuk perpindahan ATS nya ya. Jadi saat di prioritas inverter PLN hanya sebagai backup saat menyentuh batasan bawah atau inverter tiba-tiba off ya.
Saat di sisi UPS atau PLN, inverter hanya sebagai backup saat PLN padam. Jadi ini untuk tambahan ya. Kalau kita tekan tombol menu, otomatis inverter akan off. Jadi yang bekerja adalah PLN ya. Otomatis inverternya off. Kita pakai bolam untuk melihat kedipnya nanti. Jadi kalau sistem backup akan terjadi kedip, tapi kedip nggak masalah untuk peralatan rumah karena kedipnya sangat minim. Kita tekan menu, oke, langsung berpindah ke PLN. Kita on kan, dia akan menyinkron, berpindah ke inverter lagi ya. Jadi kalau kedua sumber ada, dia akan melalui proses sinkron. Kita akan lihatkan untuk perpindahan posisi ke inverter menyentuh batasan bawah baterai. Dan ini kita naikkan jadi 49,8. Ini auto on-nya lagi 50 ya. Jadi ini kita simulasikan baterai kita dekatkan aja karena PLN kita kecil. Jadi kalau kita load besar-besar berpindah ke PLN, nanti PLN kita yang anjlok ya. Oke, kita load beban, kita lihat gelombang serta bolam. Tambah lagi. Kurang macam, load sendiri. Yuk kita coba load lagi. 50,1 tambah lagi. Oke, hampir. Oke, berpindah ke PLN. Bolam nggak kedip ya, nggak ada persimpangan fase, gelombang tetap ketemu. Nih, saat baterai menyentuh atas lagi, dia akan berpindah ke inverter lagi. Tetap aman ya, nggak ada kedip. Coba lagi. Oke, 49,8. Oke, load DC berpindah ke PLN, baterai menyentuh atas, akan berpindah ke inverter. Seperti itu untuk prioritas di inverter ya. Kita akan prioritaskan ke UPS. Jadi inverter hanya sebagai backup saat PLN padam ya. Oke, UPS. Oke, yang bekerja sekarang adalah PLN. Kita akan matikan sumber PLN. Ya, inverter akan langsung membackup ya. Oke, gelombang off, langsung berpindah ke inverter tanpa jeda ya. Kita masukkan PLN, menyinkron dan berpindah ke PLN. Kita matikan, dia langsung membackup ya. Saat PLN masuk, lalu off, masuk, off, masuk, dia nggak akan langsung berpindah ya, karena dia akan terjeda sinkron dulu baru berpindah. Jadi aman saat PLN belum stabil. Seperti itu untuk cara kerja ATS-nya ya. Lanjut kita akan tes beban untuk mengetahui watt output dari inverternya. Kita turunkan dulu untuk batasan bawahnya. Kita buat 46 ya. Posisikan di inverter. Oke, kita akan lihatkan loadnya sampai 4000. Nanti sampai 4000 kita lepas untuk PLN nya ya, takut nanti overwatt berpindah ke PLN kita anjlok. Nanti kita lihat di sini hasilnya sampai 4000 apakah stabil atau tidak. Kita lihat. Oke, lihat gelombang dan wattnya di sini ya. Oke, perlahan naik banyak 900, gelombang tetap stabil. Oke, naik turun 2000, 3000, tetap stabil ya. Hazard juga stabil, gelombang stabil 3000, 4000 ya.
lepas PLN, tambah lagi, off ya, 5000 tadi. Akan on lagi setelah 10 detik sesuai jeda di timer tadi. Oke, kita coba load lagi. Nanti kita juga akan tunjukkan untuk beban kejut mesin rotor serta short output ya. Oke, 4000 tambah lagi, off ya di 5000 watt. Karena beban kita kelipatan dari 1000 lebih ya. Oke, kita akan coba untuk mesin rotor berdaya 3000 watt seperti ini. Ini 1300, tapi start awal bisa sampai 3000 watt di arus DC, sekitar 60 ampere ya untuk arus DC nya nanti. Jadi untuk beban-beban kecil seperti mesin seperti ini ada 3 kali lipat dari beban yang tertulis. Kita pakai tang ampere, posisi di 100 ampere DC ya. Belum disuruh sudah nyala duluan. Oke, ini standby 0,5 ya, sekitar 20 watt untuk standby arus DC nya. Coba kita bebani 1000 watt atau berapa, 900, nih 19 ampere ya. Oke, kita lepas beban dulu, kita lihat untuk kejut dari mesin rotor tadi. Oke, 1, 2, 3. Oke, terlihat ya di sini tadi 61 ampere, jadi 60 kali baterai 50 itu berada di 3000-an watt. Kita tambah beban 900, kita pakai rotor 1, 2, 3. Jadi terlihat di sini tadi 80 ampere ya. Tapi untuk pembacaan AC kurang cepat ya, jadi yang bekerja melihat untuk arusnya bisa di arus baterai untuk lebih jelas ya. Kalau untuk AC pasti pembacaannya lebih lambat ya, karena yang bekerja duluan adalah DC. Oke, kita akan coba short output untuk inverter ini memproteksi. Oke, kita pakai kabel ini ya, kita lihat ada arusnya enggak. Oke, nyala ya. Kita akan coba pakai kawat dulu. Oke, kita sudah dapat serabut. Kita coba. Besar ya untuk apinya karena kapasitasnya besar. Kita coba lagi. Oke, masih belum memproteksi. Kita coba langsungkan aja. Oke, off ya. Terjeda 10 detik seperti tadi. On kembali. Oke, kita coba shotkan terus menerus. Dia nggak mau hidup ya, karena proteksinya aman. Kita lepas, dia langsung on ya, karena ini memproteksi masih terjadi short, jadi nggak akan hidup ya. Oke, jadi seperti itu untuk pengujian smart power inverter pesanan dari Bapak Heru Mulyadi, Serang, Banten. Untuk short output sudah kita tunjukkan, load beban sudah kita tunjukkan, untuk cara kerjanya sudah kita tunjukkan. Jadi ini tinggal kita packing dan kirim ke tempat Bapak. Untuk nanti pemasangan bila masih kebingungan bisa langsung ditanyakan ke kita ya. Bila ada yang mau pesan bisa langsung hubungi ke kita. Untuk spek dan voltase setting bisa request. Oke, sekian untuk pengujian smart power inverter kali ini. Sekian, terima kasih.
Salam Aspro Jogja.